Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Maulwi Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau iseng aja bahas saham Zata yang menurut saya ini cukup eee, gimana ya? Bukan menarik juga sih, tapi cukup lucu aja untuk dilihat. Dan menurut saya ini saham yang sudah tidak menarik sekali untuk dibeli karena sahamnya sudah punya tanda-tanda kurang bagus, mungkin akan dibawa tidur jangka panjang atau mungkin yang saya lihat bahwa investor utamanya seperti direkturnya ataupun investor utama sebelum IPO akan jualan besar-besaran ke market. Nanti saya kasih tahu kenapa saya bisa bilang seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman semua ya. Oke, jadi sebelum teman-teman beli atau jual, tetap analisa ulang, kali aja atau bisa saja analisa saya salah. Oke. Sebelumnya Zata ini saya tidak pernah bahas ya, karena saya udah melihat ini saham udah jelek banget, ngapain dibahas, karena pergerakannya sudah jelek. Teman-teman bisa lihat sendiri di Neo BDM. Ini Neo BDM, saya melihat dari analisa transaksinya, teman-teman bisa lihat di sini dari awal IPO cukup bagus ya. Dari awal IPO cukup bagus. Menurut algoritma dari Neo BDM ini ada akumulasi yang cukup oke, tapi ternyata setelah itu distribusi besar-besaran sampai dari all time high-nya di 358 sampai pernah menyentuh di 122-an. Ini turun lebih dari 50%. Jadi banyak retail-retail yang beli dan menampung jualan dari bandar. Akhirnya mereka nyangkut di atas. Dan kalau tidak salah ada pembelian besar lagi ya di bulan-bulan ini, ada pembelian besar lagi di Januari, Desember. Kalau tidak salah beritanya itu direkturnya atau direktur utama atau siapapun itu, investor utamanya lah yang beli lagi. Tapi kalau tidak salah ada jualan besar-besaran lagi di area sini. Di area sini ada jualan besar-besaran lagi ya di pertengahan Januari. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Di sini juga udah terlihat ya. Bandarnya jualan besar-besaran ke retail berarti udah jelek. Kemudian saya melihat dari analisa kepemilikannya. Analisa kepemilikannya pun sudah jelek sebenarnya dari awal. Dari awal IPO seperti ini, scriptless 20% ini seperti yang sudah di mana nih? Sebentar, prospektus 2022. Kemudian Zata. Aduh, lelet banget ya. Sebentar. Oke, nih 10 November. Teman-teman bisa lihat di sini masih sesuai ya, 20% nih. 20% sahamnya disebar ke market. Jadi di sini terlihat 20%-nya masih scriptless sudah disebar ke market, sisanya dalam bentuk script ataupun warkat yang biasa disebut dengan warkat ya. Kemudian dimiliki oleh institusi 54%, sisanya 44% ada di retail-retail. Kemudian yang jeleknya adalah ini kan terlihat nih market makernya sudah jualan besar-besaran, dan sini terlihat lagi bahwa retailnya sudah menampung barang-barang dari market maker. Jadi market makernya hanya punya 12% lagi sisanya, dan 87,7%-nya sudah dimiliki oleh market. Dan scriptless-nya masih 20% di update 30 Desember 2022 ini. Dan kalau sudah seperti ini tentunya sudah jelek ya, harusnya teman-teman harusnya sudah sadar ini saham sudah jelek, sudah dimiliki oleh masyarakat semua. Kemudian yang makin jeleknya lagi adalah di sini, teman-teman bisa lihat di update Januari tanggal 30, tanggal 31 2023 ini update terbarunya di bulan Januari. Ternyata scriptless-nya sudah 100%. Jadi ada pertanda ini saham sudah di market semua, sudah siap jualan semua oleh institusi utamanya. Dan retail-retail sekarang berkurang 34% karena institusi utamanya, investor utamanya sudah dibuat scriptless atau sudah siap jualan besar-besaran. Jadi ini sudah bisa dijualkan secara online ya. Kan biasanya kalau dalam market nggak bisa dijual di online tuh, harus offline ya. Harus ada tanda tangan apapun itu. Dan sekarang sudah bisa di online. Ini harus hati-hati nih. Pertanda siap jualan besar-besaran. Kemudian saya melihat dari ini keterbukaan informasi, teman-teman bisa lihat di sendiri di website IDX, dan saya cek di tanggal 20 Januari. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah saya klik di sini. Di sini adalah PDF-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada PT Lembur Sadaya Investama. Kalau teman-teman buka di RTI, saya belum screenshot RTI ya. Teman-teman bisa cek sendiri deh di HP ya. Di RTI ada nama PT Lembur Sadaya Investama sebelumnya mempunyai sebesar 72,93%. Tapi di tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Januari, teman-teman bisa lihat sendiri ada jualan besar-besaran oleh PT Lembur Sadaya Investama atau investor utamanya sebesar 10,71% dari total saham yang mereka miliki, atau sebesar ini dijumlahin aja nih,
720, 150 tambah 40 sekitar 910 juta lembar disebar ke market. Ini sudah dijualan besar-besaran ke market dengan tujuan tujuan transaksi adalah divestasi. Teman-teman yang nggak tahu divestasi apa nih, divestasi adalah aktivitas pengurangan aset yang dimiliki baik secara finansial maupun dalam bentuk barang. Jadi mereka akan memiliki dalam bentuk uang cash. Dan teman-teman bisa lihat ini jualan besar-besaran satu kepemilikan langsung. Nah, udah seperti ini ya udah pertanda jelek ya. Apalagi nih saham kan saham IPO ya. Ini kan saham IPO. Kemudian masih dalam fase lock up harusnya masih dalam fase lock up secara aturan OJK ya. Masih dalam fase lock up, tapi tiba-tiba dia jualan besar-besaran sebesar 10,71%. Ini ada pertanda kurang bagus, berarti ada permainan licik dari investor utamanya yang jualan besar-besaran ke market. Jadi menurut saya udah pertanda buruk untuk mau investasi di saham seperti ini, karena saya pernah ingat dari kata-kata Om Benix. Kalau teman-teman tahu Om Benix, dia pernah bilang bahwa jangan berinvestasi di perusahaan yang mempunyai direktur ataupun investor utama yang nggak benar. Dan menurut saya ini salah satu contoh yang nggak benar nih. Dia melanggar aturan OJK tentang lock up dan juga sudah jualan besar-besaran ke market. Kalau misalnya direkturnya atau investor utama sudah jualan ke market, berarti perusahaannya sudah jelek dan ngapain juga masyarakat untuk ikutan beli. Menurut saya seperti itu aja sih logika utamanya ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini sudah siap jualan 100%. Jadi tinggal tunggu waktu aja institusi akan jualan besar-besaran ke market. Tapi belum saatnya karena harga saham sekarang 50. Ini sahamnya masih tidur. Dan menurut saya ini masih asumsi saya, tapi kemungkinan benar dan kemungkinan kalau misalnya director atau investor utamanya belum berubah pikiran, masih ingin jual besar-besaran ke market, kemungkinan strateginya mereka adalah seperti ini. Harga sahamnya diangkat dulu, kemudian retail-retailnya FOMO, dikasih berita-berita yang bagus tentang apapun itu, Ramadan lah, penjualan bajunya mulai meningkat pesat lah, atau apapun itulah, terserah mereka. Kalau misal harga sahamnya dinaikin oleh mereka, kemudian banyak berita-berita bagus, harus hati-hati. Bisa jadi itu adalah pertanda bahwa mereka akan jual besar-besaran. Saya mengingat itu karena saya merasa seperti itu karena ingat dengan saham ini. Teman-teman bisa lihat di saham HKMU. HKMU dulu ada berita apa gitu, saya lupa ya. Waktu itu kan sahamnya udah buruk nih. Dari IPO terus jualan, direkturnya jualan, investor utamanya jualan, sampai harganya tidur di 50. Dan di bulan-bulan ini ada berita bagus tuh kalau nggak salah, metal-metalnya lah, apalah itulah. Saya lupa, teman-teman bisa cek sendiri. Waktu itu ada berita bagus di HKMU, komisarisnya artis lah kalau nggak salah ya. Katanya harga sahamnya bakal naik berjilid-jilid, tapi ternyata harga sahamnya pun tetap tidur lagi. Dan teman-teman bisa lihat di sini, bandara sudah berhasil jualan lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Ditambah lagi dari awal IPO pun mereka sudah 100% ya. 100% script plus. Udah jelek banget nih. 100% script plus, retail-retailnya terus bertambah, sangat jelek sekali. Kemudian di tanggal ini nih, di bulan November, Desember, Januari, teman-teman bisa lihat sendiri. Sini. Nah, retailnya terus bertambah ya. Retail terus bertambah berarti mereka sudah jualan makin besar. Dari 50 kan mereka bingung tujuan kemana, karena masyarakat nggak mungkin mau beli saham sebanyak ini di harga 50. Jadi mereka angkat dulu dan mereka berhasil jualan lebih besar lagi. Dan menurut saya Zata ada potensi seperti itu kalau misalnya tidak ada perubahan strategi dari bisnisnya mereka. Dan juga tidak ada perubahan strategi dari para pemilik sahamnya untuk exit strategi. Karena biasanya saham-saham seperti ini, perusahaan-perusahaan yang belum terlalu bagus seperti ini, belum mature juga, dan mungkin bukan perusahaan yang akan berkembang sangat panjang, exit strateginya adalah IPO, yaitu menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada masyarakat. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman jadi korban cuci tangan dari para investor seperti ini. Oke, seperti itu aja pembahasannya, singkat aja ya. Dan sorry kalau misalnya omongannya agak belibet-belibet, tapi semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan untuk hati-hati di saham Zata. Jangan berinvestasi di saham yang mempunyai investor ataupun director yang nggak becus gitu untuk memperbaiki perusahaannya. Kalau misalnya director berubah pikiran atau investor utamanya berubah pikiran dan ingin mengangkat saham ini untuk lanjut naik ke atas ataupun memperbaiki perusahaannya menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia, kita bisa investasi di sana. Tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda yang menarik bahwa saham ini cocok untuk diinvestasikan. Dan pertanyaan terakhir, kapan akan diangkat seperti saham HKMU dulu? Kapan diangkat dari 50 sampai 70-80 baru mereka akan jual besar-besaran? Saya nggak tahu.
Saya nggak tahu, kita tunggu aja pergerakannya nanti. Tapi untuk saat ini, menurut saya saham ini akan tidur lama dulu. Tidur lama dulu sampai retail-retailnya pasrah, sampai retail-retailnya lupa. Kemudian saat retail-retailnya lupa, bandarnya angkat dulu, kemudian retailnya FOMO, baru bandarnya jualan besar-besaran lagi. Seperti itu. Jadi harus hati-hati, untuk saat ini belum. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik, banyak kok yang masih menarik ya. Contohnya saham nikel, saham untuk investasi ya, saham nikel, kemudian saham-saham metals lain yang tentang EBT ataupun EV, kemudian saham semen juga menarik karena call-nya terus turun, kemudian saham kertas juga menarik karena biasanya kertas naik setelah krisis ya. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu resesi global kelar, kemudian ada potensi kertas naik. Kemudian saham properti juga masih bagus untuk investasi, tapi kita tunggu suku bunga menurun dulu. Karena suku bunga masih tinggi ya, properti masih tertahan. Oke, seperti itu pembahasannya. Sorry agak kelamaan jadi 10 menit, padahal niatnya 5 menit. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.